Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar di rumah ya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan menyimak video pembelajaran ini, siswa mengetahui macam-macam gangguan pada sistem pencernaan manusia. Siswa dapat mengetahui penyebab timbulnya gangguan pada sistem pencernaan, zat-zat makanan yang diperlukan untuk menjaga sistem pencernaan, dan cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Mari anak-anak kita simak video pembelajaran berikut. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku paket agar pembelajaran ini lebih bermanfaat. Sebelum kita membahas gangguan pada sistem pencernaan, kita review sedikit proses pencernaan di tubuh manusia. Organ pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut. Di mulut inilah terjadi pencernaan makanan secara mekanik oleh gigi dan lidah dan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim petialin. Makanan yang sudah dicerna di mulut akan melewati kerongkongan menuju ke lambung. Di lambung, makanan akan dicerna secara mekanik oleh otot dinding lambung dan secara kimiawi oleh enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Makanan yang sudah dicerna di lambung akan menuju ke usus halus. Di usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Lalu, sisa-sisa makanan akan menuju ke usus besar. Di usus besar ini terjadi proses penyerapan kadar air dan pembusukan pada sisa makanan. Sisa-sisa makanan akan dikeluarkan dari tubuh melalui lubang anus. Beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan manusia bisa disebabkan karena kurangnya asupan makanan berserat, pola makan yang tidak teratur, makanan dan minuman yang tidak bersih. Kita bahas gangguan pencernaan di sekitar mulut. Ada penyakit sariawan. Sariawan ini terjadi karena adanya luka pada dinding mulut dan gusi akibat penggunaan sikat gigi dan juga tergigit. Kurangnya asupan vitamin C, dan bisa juga karena infeksi oleh bakteri. Gejalanya rasa perih pada mulut sehingga nafsu makan berkurang. Cara mencegah atau mengobatinya dengan minum obat sariawan dan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin C. Sakit gigi disebabkan karena adanya peradangan saraf gigi karena pembusukan gigi. Bisa juga karena infeksi bakteri dan kebersihan gigi yang tidak terjaga. Gejalanya rasa nyeri, pusing, dan juga disertai demam. Cara mencegah atau mengobatinya dengan memeriksakan ke dokter gigi secara rutin minimal 6 bulan sekali. Mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian kita bahas gangguan pencernaan di sekitar lambung. Ada penyakit MAH dan gastritis. MAH disebabkan karena aktivitas asam lambung yang meningkat, infeksi bakteri, bisa juga karena efek samping penggunaan obat dan stres. Gejalanya rasa perih dan nyeri di lambung. Cara mencegah atau mengobati, makan secara teratur, menghindari makanan yang pedas dan asam. Jika sudah terlanjur sakit, mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Penyakit gastritis disebabkan karena terjadi peradangan pada dinding lambung. Bisa juga disebabkan karena konsumsi makanan yang terlalu pedas
asam, berlemak, dan berpengawet. Gejalanya panas dan nyeri di dalam lambung, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, dan sering terjadi perut kembung. Cara mencegah dan mengobati: mengubah porsi dan jadwal makan, mengendalikan stres, mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Lanjut ke gangguan pencernaan di sekitar usus, ada diare, sembelit, radang usus buntu, dan tifus. Diare bisa disebabkan karena infeksi bakteri Salmonella dan Escherichia coli. Bisa juga karena tidak cocok dengan makanan tertentu atau alergi makanan. Gejalanya, buang air besar terus-menerus, fesesnya encer atau terlalu banyak air. Cara mencegah atau mengobati: minum larutan uramid, memeriksakan diri ke dokter, dan mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Sembelit disebabkan karena kurangnya asupan air dan makanan berserat, terganggunya pola makan. Gejalanya, sulit buang air besar. Cara mencegah atau mengobati: minum obat anti sembelit, mengkonsumsi makanan yang kaya serat secara teratur. Radang usus buntu disebabkan karena adanya infeksi yang terjadi di organ usus buntu. Gejalanya, rasa sakit pada perut bagian bawah sebelah kanan, hilang nafsu makan, meriang, dan juga mual-mual. Cara mencegah atau mengobati: bisa dilakukan tindakan operasi pemotongan usus buntu. Tifus disebabkan karena terjadi peradangan usus halus karena adanya infeksi bakteri Salmonella typhosa. Gejalanya, nafsu makan berkurang, demam tinggi, keringat berlebih, sembelit, diare, mual, dan muntah. Cara mencegah atau mengobati: makan makanan tinggi kalori dan protein, makan makanan rendah serat, makan porsi kecil tapi sering, istirahat total, banyak minum air putih, minum obat sesuai petunjuk dokter. Gangguan pencernaan di bagian kelenjar empedu dan anus. Ada penyakit batu empedu dan wasir. Batu empedu disebabkan karena adanya endapan kolesterol dan bilirubin yang menumpuk di dalam kantung empedu. Gejalanya, rasa sakit di bagian kanan atas perut yang menjalar ke bahu kanan atau tulang belikat, disertai demam, mual, muntah. Cara mengobatinya: dilakukan operasi pengangkatan batu empedu. Wasir disebabkan adanya peningkatan tekanan darah di daerah anus karena susah buang air besar atau sembelit, sehingga terjadi pelebaran pembuluh vena di sekitar anus. Gejalanya, ada rasa gatal di sekitar anus, ada gumpalan daging di sekitar anus, perdarahan dari lubang anus tanpa rasa sakit, dan rasa sakit di bagian anus yang diperparah saat duduk. Cara mengobatinya: memeriksakan ke dokter dan mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Setelah membahas beberapa gangguan pencernaan, sekarang kita akan membahas bahan-bahan makanan yang sehat dan diperlukan dalam menjaga sistem pencernaan. Karena makanan yang sehat dapat menyehatkan organ pencernaan manusia. Makanan yang sehat bagi sistem pencernaan mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain 5 bahan makanan tersebut, tidak kalah pentingnya yaitu air. Air sangat bermanfaat dalam sistem pencernaan. Berguna untuk apa? 1. Pembentukan sel dan cairan tubuh. Yang kedua, untuk mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, sebagai pelarut. Yang keempat, sebagai detoksifikasi.
Setelah kita membahas beberapa gangguan pada sistem pencernaan, tentu kita ingin memiliki organ pencernaan yang sehat. Berikut ini cara memelihara kesehatan organ pencernaan. 1. Kita bisa membiasakan makan secara teratur dan minum paling sedikit 8 gelas air dalam sehari. 2. Makan makanan yang bergizi seimbang. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. 5. Hindari jajan sembarangan. Makanlah makanan yang terjamin kebersihannya. Demikian penjelasan dari Ustadzah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.